asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Ghafur, yang mana dengan inayah dan irodahnya alhamdulillah pada malam ini kita kembali bermuajahah, bertatap muka. Kita lanjutkan kajian syarah salah satu usul halaman 21 di alinea ketiga. Wa hunaka ta'rifun a'amu litauhidi wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yuhtassu bihi. Wa hunaka, dan di sini, di sana, ta'rifun, ada satu definisi atau ada satu ta'rif amu yang lebih umum di tauhidi untuk makna tauhid. Apa? Wahwa, yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bima yuhtassu bihi, dengan perkara yang dikhususkan untuknya. Maksudnya bahwa definisi yang kemarin kita bahas, yaitu tauhid yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah, ifradullahi bil ibadah. Maka secara spesifik juga ada yang mengatakan bahwa tauhid itu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yuhtassu bihi, mengesahkan Allah dalam perkara yang Allah khususkan baginya. Sehingga dalam perkara-perkara yang tidak khusus bagi Allah, maka tentu kita diperbolehkan untuk menyatakan perkara itu kepada makhluknya. Tetapi untuk uluhiyah umpamanya, urusan ibadah, maka ini khusus untuk Allah semata. Tidak boleh kita ibadah ditujukan kepada selain Allah. Itu salah satu makna bima yuhtassu bihi, yang mengesahkan Allah dengan perkara yang Allah khususkan baginya. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan wa anwa'ut tauhidi salah satun. Jenis tauhid ini ada 3. Al-awwalu tauhidur rububiyati wahya ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi khalqi wal mulki wa tadbiri, yaitu tauhid rububiyah yang didefinisikan sebagai mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, kekuasaan, kerajaan, dan juga kepengurusan, pemeliharaan. Nah, ini maksudnya bahwa Allah esa dalam penciptaan. Jenis tauhid ini jangan dipahami seperti konsep teologi yang lain. Melainkan kita mengatakan bahwa di dalam penciptaan, terciptanya makhluk dan alam semesta ini, yang menciptakan itu hanya Allah. Jadi tauhid terkait dengan bi'af'alillah, apa yang Allah amal kerjakan. Nanti di belakang buku ini atau kitab ini, sebetulnya ada nanti penjelasan lebih detail terkait dengan tauhid rububiyah ini. Diperdalam ya, di dalam halaman-halaman berikutnya, terkait bahwa tauhid rububiyah itu terkait dengan af'alullah. Bisa nanti dilihat di halaman
50. Nah, 54 ya. Di dalam buku ini. Al-imanu birububiyah. Nanti terkait dengan mengimani rububiyah Allah. Nanti di sana akan ada penjelasan lebih mendalam terkait apa yang disebut tauhid rububiyah ini. Pada dasarnya memang kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan. Allah satu-satunya zat yang memelihara dan memberikan rezeki. Nah, dalilnya dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah dialah pencipta segala perkara, segala sesuatu. Tidak ada makhluk kecuali yang menciptakan adalah Allah. Diyakini oleh kita secara benar, seyakin-yakinnya, Allah lah yang menciptakan segala perkara. Yang kita bisa saksikan dengan indera kita, dengan mata kita, dengan kita bisa dengarkan, kalau itu berbentuk suara, dengan telinga kita. Nah itu semua diciptakan oleh Allah. Dan Allah pun mengatakan dalam surat yang lain, surat Fatir ayat 3, wa qala ta'ala, hal min khaliqin ghairullahi yarjuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illahu. Apakah ada pencipta lain selain Allah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Jadi ini pertanyaan yang tidak mungkin jawabannya. Ya. Artinya tentu kita katakan ya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 1, Allah mengatakan tabarakallahu biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini terkait dengan mulkiyah, kekuasaan dan kerajaan. Maha berkah Allah yang di tangannya lah kerajaan itu, dan Dia atas segala perkara sangat maha kuasa. Nanti bisa kita bandingkan juga dengan ayat di dalam surat Al-Imran, qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya. Jadi hakikat kekuasaan itu milik Allah secara mutlak. Manusia hanya dititipi sementara saja. Semuanya tidak ada yang abadi. Ada masanya mendapatkan, tetapi ada masanya melepaskan. Pasti begitu dalam segala perkara. Ada yang datang dan ada yang pergi. Saatnya kita peroleh, tapi di saat lain kita harus melepaskan. Begitulah sunatullahnya. Karena hakikat semuanya milik Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan, dan Allah sekaligus yang memiliki ini. Diri kita sendiri juga dimiliki oleh Allah. Kalau kita bisa kuasa atas diri kita, mungkin ya kita tidak akan tua gitu kan. Pak Jajang mungkin mau molotannya, upami tiasang ke rumah gitu. Tapi kan karena Allah yang ngatur. Dan siklusnya sunatullahnya begitu. Ya bisa ditahan. Antum mungkin masih muda sekarang, remaja, menginjak dewasa. Bisa seolah-olah kita merasakan kekuatan yang diberikan oleh Allah, tetapi suatu waktu akan siklusnya terus maju. Saya secara pribadi juga secara pribadi masa anger gitu. Ngecek batu robah gitu. Saya pribadi asa anger we siga baheula gitu, asa ngorak wae gitu. Kayang teh anger we sarua gitu.
yang antum. Padahal cepat itu lagi sekolotan gitu. Budak dewasa kan gitu. Padahal perasaan saya sama 20 tahun yang lalu dengan sekarang sama. Dengan 20 yang akan datang perasaan sama, tapi kondisi fisik akan terus berubah. Kamu juga sama, antum juga sama nanti. Sekarang remaja ya, bisa dibanding dengan anak-anak mungkin ada perubahan secara psikologi, ya, psikis. Tapi nanti ketika antum sudah nikah, gitu, ketika antum sudah punya anak, perasaan itu kadang-kadang tidak rubah ya. Maksudnya hawa nafsunya sama, syahwatnya sama. Seperti masih remaja gitu. Nah, padahal Allah telah memberikan satu sunatullah, aturan hidup siklus yang awalnya lemah, kemudian kuat, dan lambat laun akan kembali lemah. Ada kisah yang saya dengar dari guru saya ya, Ustaz Usman Solihuddin Allahyarham. Ayah kolot, ya, pas saya yang budak, kolot pantaran saya mungkin ya, usia 40, 50 gitu. Pas saya yang budak, pantaran antum, bakat tinggal emosi, ya. Budak SD, SMP, tang gelut tuh, geus dewasa. Cek eta jalma teh sok yang bergede, kurang gelut, kurang ditungguan, sangat gitu. Dia tak sadar. Disangkanya dia juga akan seperti itu, dia tetap orang lain akan tumbuh besar gitu. Ya, budak SD ditang gelut ku jalma dewasa, nya tuh bisa ngelawan atuh. Cicing we gitu. Buruk sing gede kayak orang gelut sa gitu. Kagok ayeuna mah ngalawan leutik keneh. Ternyata 20 tahun kemudian si anak SD ini kan usianya berkembang tuh, fisik dan psikisnya, jiwa dan raganya. Yang asalnya usia 10 tahun, 30 tahun, kuat kan? Si bapak anu kawita 40 meureun harita mah. Tambah 20 tahun geus 30. Ai cek si budak anu SD teh datang nih, Pak erek gelut moal sakit kolot sabi. Ya, baheula teu sadar manehna nantang. Disangkana manehna mau ngolotan gitu. Budak kang gedean manehna ngolotan. Itulah siklus. Kenapa demikian? Karena kita tidak memiliki hakikatnya, kita hanya menjalani. Hakikat tubuh kita ini milik Allah. Allah yang ngatur. Dan Allah telah menerapkan sunatullahnya, hukum Allah. Yaitu setiap manusia akan mengalami dewasa dan tua. Gak bisa dihindari. Sayang kalau antum waktu yang menjadi barang berharga dan modal utama dibuang begitu saja. Ujuk-ujuk kolot we, lebar. Maka sejak sekarang di planning, direncanakan dan targetkan. 2 tahun yang akan datang antum mau apa gitu. Maka dalam dunia pendidikan kan ada kurikulum tuh. Namanya kurikulum dan silabus. Itu kan supaya target pendidikan bisa diraih dengan kurikulum itu. Ada visi misi kan di dunia pendidikan itu. Visi ke depan itu mau apa kan? Ya, misinya apa? Rangkaian untuk mencapai visi tersebut. Nah, diberikan program pendidikan. Di dalamnya ada kurikulum. Supaya si anak didik ini bisa dibentuk gitu. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di lembaga tersebut. Misalkan lembaga pendidikan Persis itu kan punya cita-cita luhur. Apa tapakuh fidin, ya. Ini harus dicatat oleh antum bahwa pendidikan di lembaga Persis itu tapakuh fidin berdasarkan surat At-Taubah. Laula nafaro min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahuna fidin. Nah ini tujuan goyah, ini tujuan goyah. Target tarbiyah itu kan tapakuh fidin. Nah, sementara ada ungkapan dalam kitab Jami' Shahih Imam Bukhari,
Innamal ilmu bita'alum wa innamal fiqhu bitafaqquh kan itu. Ilmu itu bisa diraih. Innamal ilmu bita'alum. Ini kaidah umum ya dalam dunia pendidikan. Wa innama fiqhu bitafaqquh. Jadi tapakuh fidin itu sebetulnya bukan hanya sekedar target atau tujuan, tapi sekaligus juga proses gitu. Proses meraih fikih. Orangnya disebut faqih. Orang faqih itu orang yang mengasih fikih yang sangat mendalam. Zamannya fuqaha. Fuqaha. Kalau Anda mendengar kalimat fuqaha, ini adalah jama ya. Bentuk jama jadi faqih. Nah, kalau ilmu apa? Ilmu kan alim. Orang yang berilmu. Maka ilmu seorang alim itu zamannya ulama. Dengan demikian berarti goyah tarbiyah atau target tujuan pendidikan di Persis itu menciptakan seorang faqih gitu. Orang yang mendalam ilmunya. Faqih itu lebih dalam, bukan sekedar alim tapi faqih. Memahami. Innama fiqhu bitafaqquh. Nah, itu kalau nggak salah ungkapan Imam Bukhari ya dalam kitab Sahihnya. Hanyalah fikih itu bisa diraih dengan proses tapakuh. Jadi tapakuh itu juga proses gitu. Bukan sekedar goyah, bukan sekedar target. Nah, maka kita tafakuh fidin ya kurikulumnya harus mengantarkan orang tafakuh fidin. Mendalam dalam bab agama. Bukan hanya ta'alum, sekedar mengajar, belajar, KBM. Jadi bagaimana peserta didik ini, santri-santri ini diarahkan supaya mendalami ilmu syar'i secara mendalam dan komprehensif. Itu baru proses tafakuh, melahirkan seorang faqih. Zamannya fuqaha, ahli-ahli fikih. Kalau ta'alum, sekedar ta'alum ya lahirlah alim dan melahirkan ulama. Setiap faqih tentu ilmu alim, tapi tidak setiap alim itu faqih. Setiap ya fuqaha, ahli-ahli fikih itu adalah terdiri daripada ulama. Tapi belum tentu seorang ulama itu seorang fuqaha dalam dunia Islam, dalam ilmu syar'i. Ya mungkin ulama kan jamak ya. Jadi sebuah ilmu yang sifatnya umum sebetulnya. Artinya bukan hanya terkait dengan ilmu syariah saja, ilmu bersifat syariat seorang ulama ini, tetapi juga boleh jadi dia mendalam dalam ilmu sains atau ilmu ekstra, ilmu umum. Sementara kalau sebut fuqaha, tafakuh, biasa fidin gitu. Itu adalah ulama dalam bidang ilmu syar'i. Ulama yang mendalami ilmu syariat. Gitu. Nah, lembaga ini juga diharapkan nanti di samping ta'alum seperti yang tengah kita jalani saat ini, juga sekaligus tafakuh. Bagaimana kita memahaminya sesuai dengan yang Allah berikan petunjuknya pada diri kita. Menangkap apa yang Allah tujukan dengan nas itu. Itu tafakuh ya. Mendalam, ta'amuk ya. Mendalam terhadap ilmu-ilmu syariat, bukan sekedar hafal tetapi paham gitu. Maka al-fiqh itu al-fahmu kan, pemahaman. Dan tidak setiap orang yang hafal itu paham. Makanya dalam ungkapan sebuah riwayat bisa jadi bahwa seseorang itu
menyampaikan ila man huwa afqahu minhu, kepada orang yang lebih paham daripadanya gitu. Rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Ada beberapa orang ya, banyak yang membawa fikih disampaikan kepada orang yang lebih faqih gitu, darinya. Nah, ini ikhwatu iman. Kembali pada masalah rububiyah. Jadi, kita sebagai manusia itu tidak bisa, tak kuasa boro-boro mengatur orang lain, mengatur dirinya juga tidak kuasa. Bagaimana kita memperbesar diri gitu, kegedean awak, ya syukur kita bisa prosesnya makan. Tapi kan sekedar makan, kemudian proses ke dalam perut, memisahkan mana yang gizi, mana yang ampas, itu kan urusannya bukan urusan kita. Rabbul Alamin, Allah yang mengatur gitu. Kita hanya sekedar proses makan. Setelah itu kan apa antum pisahkan mana zat yang jadi vitamin, gitu kan? Mana yang jadi gizi, yang mana jadi protein, mana jadi lemak, gitu kan? Nggak mungkin antum pisah-pisahkan. Hanya aku bisa membedakan ini mana sate, mana ini soto, sakitu we. Itu bisa misalkan mana yang akan menjadi vitamin A, B, C, D, nggak bisa. Hanya Allah yang mengatur itu semua. Maka kita harus wajib bersyukur. Ini setiap hari kita makan dan setiap hari kita diatur oleh Allah sehingga kita terasa jag-jag, ya, waras dan sebagainya. Itu oleh Allah diberikan seperti itu. Allah sekedar makan mah boro-boro orang waras satunya, nu gelo ge darahar, terus sekedar makan. Pernah ninggalin nu gelo dahar? Bahkan yang gila itu kan makan sembarangan. Yang ada di tong sampah dia makan kan. Tapi sehat we, turutan kurang gering. Beda ya. Eta keajaiban juga ya. Orang-orang yang akalnya terganggu ya. Maksudnya orang dengan gangguan jiwa, OD, G, orang dengan gangguan jiwa, GJ. Nah, itu lebih halus daripada orgil ya. Orgil tuh agak kurang enak terdengarnya. Kalau ODGJ itu rada gaya gitu ya. Padahal jelema gelo eta teh. Nah, itu kan kalau kita tafakuri betapa Allah Maha Kasih dan Maha Sayang kepada mereka, itu makanan apapun yang busuk mereka makan itu menjadi gizi bagi mereka kan aneh gitu. Jarang gelo gelingnya. Pernah ningali nu gelo salesma isuk-isukan jarang. Gitu. Nah, ada bahagia, hatinya bahagia. Oke, nu gelo mah seserian sorangan kan. Itu bahagia wae. Jadi kelihatan jiwanya lepas, bahagia, sehat we. Ya, orang mah kelihatan loba pikiran gitu. Susah. Gering wae urang. Iwat iman. Jadi semuanya diatur oleh Allah. Tidak lepas dari aturan Allah. Gak bisa kita kuasai diri kita sendiri. Apalagi menyangkut dengan nyawa. Siapa bisa nahan nyawa? Kalau Allah telah tetapkan bahwa kita akan meninggal pada hari sekian, pada hari ini, tanggal sekian, pukul sekian, udah selesai. Hidup kita tamat. Mati gitu. Tahu itu artinya mati kan. Udah selesai, nggak ada bisa dilepas. Nyawa yang kita menjadi porosnya hidup, yang menjadi misteri sampai saat ini manusia nggak bisa tahu apa maksud nyawa itu. Ruh itu apa? Karena yang diberikan bab ruh itu sangat sedikit bagi manusia, sehingga manusia tidak bisa meniupkan ruh kepada robot yang mereka buat. Nggak bisa. Robot itu bedanya dengan manusia. Robot nggak punya keinginan. Kenapa kan nggak punya ruh? Tidak nyawa, tidak bisa berkembang biak. Dia hanya dikontrol oleh manusia. Walaupun diberikan kecerdasan, hanya sekedar kecerdasan terbatas. Sementara manusia luar biasa, kecerdasan tidak terbatas ya untuk ukuran makhluk melata di muka bumi ini. Luar biasa lah. Allah memberikan keunggulan kepada Bani Adam di atas makhluk-makhluk yang lain. Hebatnya akal yang Allah berikan ya, anugerah yang harus kita syukuri. Rububiyah Allah, ya ini ya satu kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat manusia. Sampai-sampai kalau kita perhatikan
binatang buas sekalipun itu takluk oleh manusia. Nggak ada yang binatang yang lebih buas daripada manusia. Luar biasa. Nggak ada binatang yang tidak takluk oleh manusia. Singa sekalipun atau harimau, lihat di pentas sirkus harimau teh. Tenggel oke nyeri, non takut gitu kan manusia. Hebat luar biasa. Padahal orang mah gegel weh ngapot. Tapi tidak bisa gitu kan manusia menguasai ya, dididik oleh manusia. Monyet gitu ya. Gajah, wah. Pawang gajah mah eleh anggar. Nah, ini gambaran manusia dengan akalnya menguasai alam semesta. Insya Allah. Ya, memang Allah menciptakan demikian. Bahwa kita sebagai khalifahnya yang mengatur alam ini. Manusia itu diberikan keunggulan oleh Allah SWT dengan akalnya. Melampaui manusia makhluk yang lain. Tetapi kalau mereka sudah jahat, jahatnya lebih. Ya, makanya itulah disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala. Kalau sudah kembali kepada dunia kebinatangannya, jahatnya lebih daripada binatang yang lain. Ulaika kal anham, ulaika kal an'am balhum adhal. Kesesatannya lebih sesat daripada binatang yang mana saja. Harimau mungkin bisa murka dan marah, begitu juga dengan gajah, bisa merusak ketika mereka lepas kontrol. Tetapi kerusakan gajah hanya mungkin satu kampung. Tapi kalau manusia sudah merusak satu dunia, luar biasa kan. Kalau kita simak bagaimana jahatnya ya, satu kelompok yang merusak tatanan dunia nasional internasional hari ini, luar biasa. Jadi ngalaksanakan lain ngalaksanakan lokal, regional, tapi internasional. Antar bangsa mereka rusak, luar biasa. Itulah kejahatan manusia dan kesesatannya. Makanya tanpa hidayah agama, tanpa hidayah taufik dari Allah, wah rusak manusia itu. Akalnya bisa membuat dia lebih jahat daripada binatang manapun. Lebih buas daripada binatang manapun. Sebuas-buasnya binatang hanya merusak satu dua. Komodo umpamanya. Kalau kita lihat perilaku komodo, gilanya. Dia makan mangsanya hidup-hidup. Komodo itu. Beda dengan harimau. Kalau harimau itu atau singa itu kan diterkam dulu. Jadi si mangsanya dimatikan dulu lah gitu. Seperti disembelih. Ya, dengan giginya, taringnya yang kuat itu kan nyancep itu bagaikan lebih tajam daripada pisau manusia ya. Si giginya itu kan mengalir darah meninggal gitu kan. Baru dimakan. Komodo tidak. Komodo mah dia tangkap kalau kena pada kakinya, itu kan dimakan kakinya saja dulu. Si hewan yang lainnya masih hidup gitu. Kebayang waasnya dijerita, tapi nulungan. Karena air liurnya itu beracun, komodo itu. Ya, untung di sini nggak ada komodo ya. Bahaya kalau ada komodo. Yang ada buaya darat. Ihwatu iman rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, Alallahu walqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dalam surat Al-A'raf 54, lihat saja setiap ayat ini kepada tafsirnya. Bagaimana pengertiannya? Namun kalau kita lihat teks di sini, nas di sini, inilah bukti bahwa Allah itu esa dalam penciptaan, kekuasaan dan kepengurusan. Allah ingatlah lahu milik Allah, al-khalqu penciptaan wal amru dan perintah urusan itu. Tabarakallahu rabbul alamin, ma berkah Allah Rabb semesta alam. Itulah rububiyah. Jadi terkait dengan af'alullah, mengesahkan Allah dalam af'alnya. Bahwa Allah berbuat dan melakukan satu pekerjaan hanya Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi penciptaan langit ini nggak dibantu oleh siapapun, tidak. Allah sangat berkuasa. Bahkan dalam ayat yang lain, idza aradallahu bisain khalaqul fayakun. Apabila
Allah berkehendak satu perkara, maka Allah akan berfirman kun fayakun. Jadi maka jadi. Itu iroda Allah. Kemudian yang kedua, jenis tauhid itu tauhidul uluhiyati. Wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati. Bi alla yattahidal insanu ma'allahi ahadan. Ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Yang kedua, itu ada tauhid uluhiyah. Tauhid dalam masalah ketuhanan. Uluhiyah itu diartikan kadang-kadang menjadikan kata ketuhanan. Di sisi ketuhanan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Nah, ini esensi tauhid. Bi alla yattahida insanu, dengan cara manusia tidak menjadikan ma'allahi ahadan, bersama Allah siapapun juga. Jadi tidak menjadikan tandingan bagi Allah yang ia sembah dan ia bertakarub kepadanya sebagaimana ia menyembah Allah dan bertakarub kepada Allah. Nah, inilah hakikat tauhid yang sebenarnya, yaitu tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang paling esensi itu tauhid uluhiyah, karena nanti syahadat kita itu syahadat uluhiyah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Dari Ustaz Muhammad, kita juga harus memahami ini gitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu. Ini esensi tauhid sebetulnya. Kenapa? Karena untuk tauhid rububiyah itu dalam surat Az-Zumar atau surat yang lain, ketika orang kafir Quraisy ditanya soal penciptaan langit dan bumi, mereka pasti mengatakan penciptanya Allah gitu. Mereka tidak menyebutkan Allah dalam hal penciptaan. Artinya mereka tidak menyebut zat yang lain ketika ditanya, siapa yang menciptakan kamu di dunia ini? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir Quraisy jahiliyah saat itu masih mengakui iqrar, menetapkan, yaitu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Pakai nun taukid, lam taukid, bayangkan. Jika kamu Muhammad bertanya pada mereka kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti dan sungguh mereka akan mengatakan Allah. Jadi tauhid rububiyah bukan persoalannya, esensi yang menjadi esensi dalam penyebaran Islam. Mereka tidak sekedar la khaliqa illallah, itu aman sebetulnya. Ketika kita mengatakan la khaliqa ya Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, ini aman sebetulnya. Orang kafir Quraisy tidak tersinggung dengan ungkapan ini mah. La robba ilallah, tidak ada pengurus hanya Allah. Itu mereka tidak ada pengurus semesta kecuali Allah, aman. Nah, justru tersinggung di sini tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena ini yang meniadakan hak penyembahan. Meniadakan sesembahan yang mereka agungkan. Yang terkenal dengan Lata, Uja, Manat, dan Kubal. Itu yang terkenal ya di kalangan mereka. Di kalangan kafir Quraisy saat itu. Nah, Lata, Uja, Manat itu kan diagungkan oleh mereka. Dianggap sesuatu yang bisa memberikan manfaat atau madorot. Oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, oleh Allah melalui lisan nabinya, dikatakan mereka itu hanya nama-nama saja, tidak berfungsi apa-apa. Nah, mereka tersinggung di sana. Jadi kafir-kafirnya jahiliyah, mereka mengerti kalimat la ilaha illallah. Apa yang ditiadakan dalam la ilaha illallah? Yaitu tauhid uluhiyah. Ini juga dikenal dengan tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Bagaimana sikap kita mengagungkan dan menyerahkan diri kepada Allah. Lihat dalam Fathul Majid ya, terkait dengan tauhid ibadah ini, atau kitab Qaulul Mufid. Jadi disinilah misi para nabi seluruhnya. Esensi dakwah mereka itu mengajarkan tauhid uluhiyah.
Sehingga pembagian ini supaya kita sebagai manusia memahami benar persoalan tauhid ini. Gitu. Ada tauhid kaitan dengan penciptaan dan itu diakui oleh orang kafir sekalipun, apalagi orang beriman, makin yakin bahwa yang menciptakannya adalah Allah, kecuali orang-orang ateis, komunis, bahasa umumnya PKI, ya wajar kalau PKI tidak mengakui adanya Allah gitu. Itu kufur dalam tauhid rububiyah gitu. Beren mana nama diciptakan ku indung bapana, beren gitu. Enggak tahu. Indung bapana ti nenek moyangnya. Ya, nenek moyang kada kadituna ka monyet beren gitu. Itu teori Charles Darwin. Ya. Bahwa manusia sekarang itu adalah titisan dari monyet baheula. Pertanyaannya kalau monyet sekarang kapan jadi manusianya? Oh. Itu kan tidak pernah terjawab oleh Darwin karena keburu meninggal Darwinnya. Bingung Darwin juga, ya. Nggak tahu kalau dia ridho nggak disebut turunan monyet. Kalau kita nggak atau ridho nggak disebut turunan monyet. Nah, udahlah, ya. Mana pola monyet. Kamu ujang anjing mah. Berarti eta nusuk ujang anjing turunan gogong. Nggak bisa ya. Ihwatu iman, kita semua meyakini ya, kemahaesaan Allah dalam rububiyah sekaligus dengan uluhiyah. Maksudnya apa? Tauhid uluhiyah itu kita mengesahkan Allah dalam hak penyembahan. Maksudnya, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita mengagungkan, kita menganggap bahwa yang memberikan manfaat, mengatur kehidupan, yang menolak bahaya, yang wajib diagungkan, dikultuskan, dicintai secara totalitas hanya Allah. Zat yang lain enggak. Zat lain itu adalah semuanya makhluknya. Itu alam. Alam itu artinya siwallah. Di luar Allah semuanya alam. Masuk malaikat, ada alam malaikat. Nggak boleh kita menduakan Allah dengan malaikat sekalipun. Nah, oleh Nabi sekalipun nggak boleh. La ahad, tidak ada seorang pun fil ibadah dalam ibadah ilallah kecuali Allah. Gitu. Nah, ini esensinya. Makanya di sini disebutkan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dengan cara manusia itu tidak mengangkat, tidak menjadikan seorang pun. Ahadan ini meliputi malaikat, para nabi, para rasul itu. Yang oleh sebagian manusia dianggap memberikan barokah gitu. Enggak, itu pun enggak boleh disetarakan dengan Allah. Yang disembah dan bertakarub kepadanya. Sembahan, ibadah, dan takarub hanya diberikan kepada Allah semata. Lihat bagaimana argumentasi yang diberikan oleh kafir Quraisy jahiliyah. Ketika kita katakan mereka menyembah berhala. Dalam surat Al-Jumar mengatakan, mereka menjawab, la ma na'buduhum illa yuqaribuna ilallahi julfa. Jadi mereka membuat hailah itu alasan diada-adakan gitu. Kami tidak menyembah Lata, Uja, Manat, Kubal kecuali supaya mereka lebih mendekatkan kami pada Allah sedekat-dekatnya. Mereka menganggap wasilah gitu. Padahal kata Allah tidak perlu pakai wasilah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa langsung kepada kami, pasti kami ijabah. Karena Lata, Uja, Manat, dan Kubal itu dianggap sebagai perantara doa mereka gitu. Lata, Uja, Manat, dan Kubal bagi mereka itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan dirinya. Lalu membuat perantara. Jika kia mereka menganalogikan ya, ini analogi kepada makhluk sebetulnya tidak pantas kan. Kalau kita datang ke presiden nggak bisa langsung ke presiden katanya. Tapi harus kepada ajudan presiden. Bahkan mungkin kepada sekretaris negara. Kalau dalam tataran langsung kepada pas pampres kan gitu, pasukan pengaman presiden gitu. Itu mah manusia, itu mah makhluk. Kepada Allah, ud'uni astajib, langsung kepada Allah. Antum nggak perlu datang kepada satu hal yang dikeramatkan gitu umpamanya. Dianggap sakral. Kenapa? Karena kalau berdoa di sana pasti mustajab. Tanpa dalil nggak boleh antum membuat satu kasus seperti itu nggak boleh. Karena ini seperti jahiliyah dulu. Mereka itu mengelak
Itu kalau kamu menyembah Uja, enggak, saya itu menyembah Uja. Saya hanya takut kepada Uja supaya Uja mendekatkan kami kepada Allah. Gitu alasan. Nah ini kan sama dengan kaum muslimin hari ini yang kebanyakan tidak belajar tauhid begitu. Khususnya tauhid uluhiyah. Kalau masalah tauhid rububiyah, jangankan orang muslim, orang kafir jahiliyah juga mengakui kan tadi. Dalilnya jelas. Dan Ustaz Ajumar dan Ustaz yang lainnya, kalau kamu Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Yang menciptakan ini semua adalah Al-Ajid, yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Itu maksudnya mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah tetapi ketika berbicara tauhid uluhiyah, kafir jahiliyah saat itu menolak. Berdalih bukan berdalil ya, berdalih itu ngayakin alasan bahwa Lata Uja Manat itu bisa mendekatkan mereka pada Allah. Kaum muslimin hari ini juga demikian sebetulnya. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka seakan-akan tidak percaya diri kalau langsung pada Allah, tapi harus pakai perantara-perantara. Datanglah ke makam-makam keramat, ke situs-situs yang dianggap sakral, kepada mbah-mbah yang sudah meninggal, dianggap arwahnya bisa menyampaikan doa dia kepada Allah. Nah ini salah, akhi. Allah itu bukan seperti laksana presiden yang harus didekati dengan perantara sekretaris negara, enggak. Enggak perlu ada wasilah kepada Allah. Buat apa kita katakan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah ini persoalan tauhid uluhiyah itu kadang-kadang di tubuh umat Islam ruksaknya di sini. Kita katakan ya, maaf. Ini kan dua pernyataan sebetulnya. Pernyataan tentang ibadah dan pernyataan tentang isti'anah. Isti'anah permohonan pertolongan. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, pasti kita membaca ayat ini kan. Ya karena wudu. Sekaligus juga wa iyyaka nasta'in. Nah, kesyirikan di tubuh umat Islam itu di sini sebetulnya. Mereka menyembah Allah, yes, oke, betul mereka menyembah Allah. Tetapi ketika mereka punya hajat, mereka tidak mengamalkan pernyataan kedua. Bahwa isti'anah, permohonan bantuan, permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Antum punya hajat apa, ingin maju usaha, ingin naik jabatan, ingin berhasil dalam pendidikan, hanya kepada Allah isti'anahnya. Isti'anah itu mohon pertolongan, mohon bantuan. Jadi Allah yang maha kuasa, kita mohon kepada zat yang maha kuasa. Dan persoalannya di sini, kadang-kadang kita suka membuat perantara gitu. Kalau kafir jahiliyah, perantaranya tidak budu. Nah, ibadah langsung mereka nyembah, ya, sujud kepada berhala. Kalau umat Islam kadang-kadang di sini, nasta'in ini. Mereka sholat, mereka haji, mereka ibadah. Tetapi begitu butuh, nah mereka buat perantara-perantara. Pada pembuatan perantara apa bedanya dengan kafir jahiliyah? Mereka juga membuat perantara. Nah, ikhwah, bagi kita nggak boleh begitu. Kita hanya mengatakan na'budu kepada Allah dan nasta'in kepada Allah. Ada doanya gini kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastagis atau astagis. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bunyinya itu ya hayyu ya qayyum bukan bi rahmatika kata ba ya. Tapi langsung ya hayyu ya qayyum rahmataka arju. Arju itu aku harapkan gitu. Nah, kalau nastagis aku mohon pertolongan. Nah, kan itu
Ya, ikhwah, disinilah letak kecacatan tauhid umat Islam, sebagian umat Islam yang kita saksikan hari ini. Jadi pantas kalau ada pembagian seperti ini. Kenapa? Karena dalam perkara rububiyah, rata-rata kita sama persepsi. Bahwa Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan rezeki pada kita, Allah yang maha kuasa atas kehidupan kita. Tetapi begitu menginjak kepada tauhid uluhiyah, membahas tentang tauhid uluhiyah, disinilah persoalan-persoalan itu muncul. Dengan orang kafir jahiliyah jelas di sini bedanya. Kita dengan kafir jahiliyah. Tetapi bagi sebagian kaum muslimin juga ternyata ada persoalan dalam rububiyah, dalam uluhiyah ini, Jadi khususnya dalam bab memohon pertolongan dan bantuan. Jadi kalau antum punya hajat atau antum ingin terhindar dari mara bahaya, malapetaka, mintanya pada Allah. Jangan minta kepada hal-hal lain selain Allah. Karena itu pun musyrik gitu. Itu pun menduakan Allah. Dan Allah tidak ridho kalau dirinya diduakan. Nah, makanya kalau antum ingin misalkan nanti dalam kehidupan nyata ya, setelah selesai studi atau pembelajaran di sini, pendidikan di sini, lalu menjadi orang yang terjun di dunia usaha, terjun di dunia pendidikan, atau terjun di dunia yang lain, lalu ingin sukses karirnya, nah sta'innya kepada Allah antum. Apa? Perbanyak ibadah pada Allah. Gak perlu antum pakai ritual-ritual khusus ya, yang pernah diajarkan secara syariat. Gak perlu. Antum cukup Senin Kemis, saum ya, laksanakan lillahi ta'ala. Daud maksimal. Tahajud antum laksanakan. Ketika tahajud, tujuan tahajud meraih ridho Allah. Tetapi ketika tahajud kita berikan hajat kita sampaikan hajat kita pada Allah. Bukan dengan cara antum lalu bertapa gitu ya. Ada pohon keramat datang, cicing didinya, janaonan, asup angin, kering. Nggak perlu kita seperti itu. Itu nggak diajarkan oleh agama kita. Bertapa itu ajaran agama yang lain. Ya, ajaran moksa itu kan agama Hindu atau Buddha. Jadi kalau ada kan itu kisah-kisah ya. Misalkan ada seorang raja yang berkuasa, lalu ingin menghilangkan dirinya, lalu dia bertapa di satu tempat keramat, lalu hilanglah jiwa raganya. Nah, itu kan ajaran yang lain, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam kan ngajarkan seperti itu. Atau hanya beristianah. Raga Rasul itu kelihatan meninggalnya, nggak mengalami moksa, nggak. Moksa itu bukan hilang raga dan jiwa, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran yang lain. Gitu. Ajaran kita hanya meninggal dunia biasa. Raganya ada, kuburannya jelas. Baik, ikhwatul iman, sementara itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Baru 2 tauhid, dan ini pun belum sampai tuntas ya. Terkait dengan tauhid uluhiyah ini. Ya, mudah-mudahan kita sebagai para pencipta Quran, tidak pernah gagal dalam memahami kedua prinsip akidah yang tadi, yaitu yang sementara kita sampaikan, tauhid rububiyah dan sekaligus tauhid uluhiyah. Tinggal satu lagi tauhid asma wa sifat. Kita akhiri, semoga apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya, Allahu minkum. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.